Welcome to Grow and Glow with PG PAUD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ajuba, selamat datang di episode perdana podcast Grow and Glow. Saya Nurul Hikmah yang akan menemani kalian dalam berbincang-bincang ngobrol seru nih teman-teman tentang pendidikan anak usia dini. Nah, di episode perdana ini kita akan ngebahas seputar pertanyaan yang sering muncul nih teman-teman tentang apa sih jurusan PG PAUD itu, dan mungkin banyak orang yang mengira jurusan ini tuh hanya sekedar main-main dengan anak kecil, padahal faktanya jauh lebih kompleks. Nah, hari ini saya ditemani oleh narasumber yang luar biasa, yaitu Kak Asya Alifa Lintang yang sebagai alumni PG PAUD. Nah, mungkin kita langsung aja kali ya. Selamat datang Kak, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana Iya. kabarnya? Alhamdulillah baik juga Kak. Nah, mungkin banyak nih Kak tentang persepsi orang-orang terkait jurusan PG PAUD nih. Kayak kuliahnya gampang, terus juga cuma hanya sekedar main-main sama anak kecil. Mungkin boleh dijelasin langsung nih Kak terkait apa sih jurusan PG PAUD itu, dan kenapa Kakak sendiri tuh tertarik gitu untuk masuk ke dunia PG PAUD? Oke. Kalau ngomongin PG PAUD ya, pasti rata-rata orang-orang tuh berpikir kalau kuliah jurusan PG PAUD atau belajar dunia anak gitu tuh, itu ya sepele, cuma sekedar tepuk tangan gitu, joget-joget, nyanyi-nyanyi gitu. Padahal ya benar tadi yang dikatakan sama Nurul gitu, kalau di jurusan PG PAUD itu ternyata lebih kompleks gitu, nggak cuma sekedar ya bermain aja gitu tuh sama anak. Tapi kalau misalnya kita sudah masuk ke dunianya atau mendalami tentang PG PAUD itu seperti apa gitu tuh, kita akan tahu gimana caranya menumbuhkan karakter anak usia dini gitu tuh, yang nantinya karakter tersebut akan sangat berguna gitu tuh untuk seseorang gitu, atau seorang manusia di masa yang akan datang gitu. Kalau misalnya secara singkatnya gitu, PG PAUD itu belajar mendidik anak atau membangun fondasi anak gitu tuh untuk bagaimana ia bagaimana ia hidup di masa depan gitu loh. Artinya kita sebagai tenaga pendidik tuh menumbuhkan benih-benih bibit unggul di masa depan kayak gitu loh. Di jurusan PG PAUD juga nggak cuma sekadar tadi ya kayak tepuk tangan kayak gitu, tapi di sini kita belajar tentang gimana sih cara menstimulus anak kayak gitu, gimana sih cara anak beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, gimana sih caranya supaya perkembangan kognitif, sosial, emosional, bahasa gitu ataupun fisik anak sekalipun gitu tuh Mas, itu dibahas di pendidikan anak usia dini ini gitu tuh. Makanya kalau menurutku kuliah di jurusan PG PAUD ini adalah sebuah hal yang sangat-sangat mulia ya gitu tuh, karena teman-teman atau orang-orang yang ada di lingkungan PG PAUD ini gitu tuh adalah orang-orang yang paham betul gimana caranya mendidik anak dengan benar seperti itu. Berarti untuk di jurusan PG PAUD itu untuk ngembangin karakternya, terus juga ngebentuk karakteristiknya, terus juga emosinya juga ya kayak. Betul banget, karena kita nanti juga bukan cuma sekadar tentang karakteristik anak sih, tapi gimana caranya maksudnya kayak seorang ibu itu mengandung sampai melahirkan anak pun ya dibahas gitu loh di sini gitu tuh. Jadi gimana caranya anak-anak itu berkembang sejak dia berada di rahim ibunya kayak begitu. Jadi di PG PAUD itu bukan cuma sekedar bermain-main gitu ya Kak, terus juga nggak cuma sekedar belajar lah ibaratnya sama anak-anak kayak gitu, tapi dia juga menjadi fondasi penting gitu untuk anak usia dini. Nah, menurut kakak sendiri nih, kenapa kakak tertarik nih mengambil jurusan PG PAUD? Ya kalau misalnya ditanya kenapa tertarik gitu ya, awalnya sih
aku pun gitu nggak tahu kayak gimana dalam-dalamnya PG PAUD ini gitu tuh. Cuma karena ada satu dan lain hal dan juga dorongan dari orang tua ya gitu, karena kebetulan orang tuaku juga orang yang mendalami dunia anak usia dini ini gitu, dan keluargaku berkutik di dunia pendidikan anak usia dini gitu. Jadi aku mencoba untuk ikut mendalami anak usia dini ini gitu loh, karena setiap hari juga ngelihat orang tua itu bersentuhan langsung dengan anak. Jadi secara nggak langsung dari aku pun ikut tertarik gitu tuh sama anak-anak. Awalnya hanya tertarik sama anak-anaknya aja gitu tuh, tapi akhirnya karena bantuan dorongan juga dari orang tua, akhirnya aku mengambil jurusan PG PAUD ini gitu. Nggak disangka-sangka ternyata jurusan PG PAUD ini ya udah mengambil sebagian apa ya, maksudnya kayak sebagian dunia aku gitu loh, maksudnya. Jadi sebagian dunia aku gitu selama aku remaja gitu ya, sampai saat ini mungkin gitu tuh, itu berkutiknya di dunia PG PAUD gitu ya. Baik awalnya aku juga sempat punya pengalaman kerja juga kan gitu, walaupun hanya membantu guru PAUD kayak gitu. Dari situ mulai tumbuh rasa suka terhadap anak-anak kecil gitu ya. Terus setelah itu akhirnya dibantu dengan dorongan orang tua, dan aku juga pengen tahu gimana sih cara seorang ibu mendidik anak nih supaya anaknya tuh berhasil. Gimana sih cara seorang ibu menstimulus supaya anak ini bisa jalan gitu loh. Aku pengen tahu gitu tuh, pengen tahu hal-hal tersebut. Gimana sih proses anak tuh bisa duduk gitu tuh. Gimana anak yang tadinya nggak bisa berbicara, dia jadi punya kosakata banyak gitu tuh. Gimana sih cara-cara orang tua tersebut tuh menstimulus anak gitu. Karena kayak yang maksudnya kayak kita tahu gitu tuh ya, nggak semua orang tua itu paham gimana cara mendidik anak usia dini gitu loh, maksudnya dari kecil sampai dia besar kayak begitu. Nah aku tuh pengen ketika aku kuliah ilmunya tuh bukan cuma ya sekadar untuk aku kerja aja gitu loh, tapi ya pengennya ya bermanfaat buat diri aku sendiri dan juga masa depan aku gitu. Berarti untuk pendidikan anak usia dini itu sangat penting ya Kak ya. Betul. Nah mungkin bisa dijelasin juga nih Kak, apa aja gitu pembelajaran yang dipelajari selama Kakak kuliah gitu. Mungkin banyak nih teman-teman yang penasaran gitu, apa sih pembelajaran apa gitu yang dipelajari di PG PAUD kayak gitu. Iya. Kalau misalnya aku boleh bilang, pembelajaran anak usia dini ini bukan cuma untuk orang yang suka anak kecil aja ya gitu misalnya, tapi orang-orang yang emang pengen mendalami anak-anak usia dini ini boleh juga nih, maksudnya kayak gabung gitu, atau penasaran sih sama dunia anak kayak gitu, boleh juga gabung gitu. Karena di dalamnya itu nggak cuma sekedar nyanyi atau tepuk gitu, belajarnya juga nggak, maksudnya kuliahnya juga nggak cuma kayak begitu doang gitu ya. Mungkin ada lah maksudnya sebagian mata kuliah yang melibatkan gerak gitu ya, gerak juga dan juga lagu kayak begitu. Tapi sebagian besar yang aku pelajari di perkuliahan itu ya tentang neuroscience, itu gimana caranya mengembangkan otak anak kayak gitu, terus kognitif anak, terus juga kita juga diajarkan tentang manajemen ya gitu, manajemen ya pengelolaan PAUD kayak begitu. Terus juga gimana caranya kita mengelola gizi anak, itu juga belajar dari mulai anak baru lahir kayak begitu ya, sampai anak MPASI kayak gitu, sampai anak ya memang sudah bisa makan kayak gitu, nasi dan lain-lain kayak begitu. Itu juga belajar. Terus juga kita belajar tentang kurikulum anak usia dini itu seperti apa gitu, karena kurikulum kalau misalnya kita ngomongin secara umum gitu, kurikulum anak usia dini dan kurikulum secara umum ya berbeda gitu ya, maksudnya karena ada pembelajaran yang berbeda di dalamnya gitu, pendekatan pembelajarannya pun berbeda. Terus juga kita diajarkan tentang gimana caranya membuat media pembelajaran, karena menjadi guru PAUD tuh harus kreatif kan ya gitu tuh, dan anak-anak tuh pasti bosen kalau kita cuma ngomongin teori aja kayak gitu. Makanya diajarkan untuk membuat alat permainan edukatif tersebut gitu. Di sini juga belajar matematika gitu tuh, maksudnya kalau orang-orang mikir di PG PAUD tuh cuma nyanyi doang, enggak kayak gitu, tapi belajar hitung-hitungan matematika, tapi ya anak usia dini ya, bukan yang berat kayak gitu. Gimana caranya pembelajaran matematika tersebut bisa menyenangkan untuk anak kayak gitu. Terus kita juga belajar bahasa Inggris gitu, karena kita tahu sekarang banyak banget
sekolah-sekolah PAUD yang sifatnya internasional gitu, bahkan nasional pun sudah menerapkan bilingual kayak gitu ya teman-teman, kayak pakai dua bahasa kayak gitu, English Indonesia gitu ya, karena itu adalah bahasa internasional gitu dan pastinya dibutuhkan untuk masa depan anak kayak gitu. Jadi di PG PAUD ini juga dipelajari tuh hal-hal seperti itu, kayak belajar bahasa Inggris. Terus kita juga belajar micro teaching atau praktek gimana caranya praktek mengajar seperti itu. Kita juga observasi secara langsung nih biasanya ke lapangan atau ke sekolah-sekolah kayak gitu, dan itu menurutku adalah pengalaman yang berkesan sih, karena kita nggak cuma belajar tentang teori doang pada akhirnya gitu di perkuliahan ini, tapi kita juga praktek secara lapangan gimana caranya kita menyesuaikan teori-teori tersebut dan kondisi yang ada di lapangan. Mungkin yang udah dijelaskan sama kakaknya tadi nih, mungkin banyak nih kak tantangan yang pasti dilaluin gitu sama kakak. Mungkin tantangan terbesarnya gitu kak di PG PAUD sendiri itu apa? Kalau ngomongin tantangan terbesar di PG PAUD sendiri adalah pas kalau misal kita sudah terjun ke dunia anak ya gitu, karena aku juga sekarang sudah terjun ke dunia anak, itu sekarang adalah tantangan terbesarnya adalah anak. Gimana caranya kita menyikapi karakter-karakter anak yang berbeda-beda gitu tuh. Ada yang butuh perilaku khusus kayak gitu. Ada juga yang mungkin ya harus distimulus secara lebih gitu, dan tantangan-tantangan itu yang cukup menguras menurutku. Kalau misalnya kita ngomongin tantangan di masa perkuliahan gitu tuh ya, tantangan aku Gen Z ya, maksudnya tantangan Gen Z paling berat adalah melawan rasa malasnya sendiri, melawan dirinya sendiri gitu tuh. Dan ketika ada di dunia PG PAUD atau ada di lingkup prodi PG PAUD gitu, itu pasti mikirin RPPH gitu, belum tugas-tugas kayak begitu ya. Tantangannya sih itu, apalagi kita dituntut untuk kreatif nih gitu tuh. Kadang ide-ide tuh sulit muncul ketika kita mendapatkan tugas gitu. Bawaannya kayak bingung aja sih harus ngapain gitu, karena saking banyaknya pembelajaran yang menuntut alat permainan edukatif tersebut gitu tuh. Maksudnya kayak ada beberapa mata kuliah yang emang sifatnya harus menuangkan ide-ide tentang alat permainan gitu tuh. Ya pada akhirnya kita yang ngelihat inspirasi juga kayak ngelihat rekomendasi alat permainan edukatif yang gitu-gitu aja gitu tuh, dan pada akhirnya ya gimana ya, maksudnya kayak otak tuh juga mikir harus kayak gimana ya gitu tuh, sedangkan kita dituntut untuk memperbarui inovasi-inovasi yang sebelumnya udah ada kayak begitu. Gimana sih kita sebagai tenaga pendidik nih gitu tuh, maksudnya kayak kreatif enggak sih ketika membuat suatu alat permainan edukatif, dan itu sih yang menurutku cukup menjadi tantangan, apalagi ketika kita udah terjun lapangan ya kayak gitu. Itu belum kita menghadapi anak. Terus kita juga bikin alat permainan edukatif buat mendukung pembelajarannya. Kita juga belum bikin laporan perkembangan anak kayak begitu. Itu sih, dan jadwal mata kuliah yang padat kayak begitu itu jadi tantangan tersendiri sih bagi waktunya kayak gitu. Bagi waktu untuk sebenarnya lebih ke tugas-tugasnya sih, bagi waktu buat gimana sih milih-milih tugas apa dulu yang dikerjain gitu. Dan sedangkan diri kita kadang ya pengennya leha-leha dulu gitu ya, maksudnya kayak mager-mageran, apalagi Gen Z kan gak bisa nih melawan, sulit banget nih melawan rasa malas dirinya sendiri gitu. Apalagi sekarang udah ada sosial media kayak TikTok dan lain-lain, walaupun sekarang udah ada bantuan kayak AI dan lain-lain, tetap kan kita yang harus mikir promnya dan lain-lain kayak begitu. Dan itu tuh yang benar-benar jadi tantangan aku semasa kuliah sih, ngelawan diri sendiri sebenarnya. Kalau misalnya ngomongin kayak berat gak sih kuliah di PG PAUD, sebenarnya ya mungkin sama aja kayak jurusan-jurusan lain sebenarnya gitu tuh. Maksudnya kayak berat gak berat gitu. Ada satu waktu yang emang kita seneng banget nih gitu kuliah, ada satu waktu yang emang kita tuh kayaknya stres banget nih sama tugas-tugas kuliah gitu. Paling itu sih cuma menyesuaikan diri sama tugas-tugas atau tanggung jawab yang ada aja sih gitu tuh. Selebihnya kayak pembelajarannya atau mata kuliah yang ada ya masih bisa kita terima gitu loh, enggak susah-susah banget, kecuali kayak statistika dan juga ini metode penelitian yang mungkin ya itu cukup mengguncang otak ya, kepala gitu, karena kadang deadline dan lain-lain gitu yang dituntut. Itu sih paling.
Ya Kak, mungkin tadi udah dijelasin banyak nih Kak tentang tantangan kuliah di PG PAUD. Nah mungkin ada nih pengalaman yang menarik gitu bagi kakak di kuliah di PG PAUD. Iya, kalau ngomongin pengalaman menarik di PG PAUD sebenarnya banyak ya gitu tuh. Maksudnya kayak selama aku berkuliah gitu kayaknya hidupnya sibuk, sibuk tapi menyenangkan sih bagi aku gitu ya. Pengalaman paling berkesan bagi aku gitu tuh adalah ketika aku tuh ya bisa bersosialisasi dengan baik gitu loh, maksudnya dengan orang-orang sekitar gitu, karena dari PG PAUD ini kayak misalnya melalui observasi gitu ya, terus juga aku juga ikut organisasi gitu, dan menurutku itu adalah pengalaman paling berkesan aku sih, karena dari organisasi tersebut aku bisa belajar banyak hal, terus juga aku bisa mengenal PAUD lebih luas. Terus aku juga bisa bertemu dengan orang-orang hebat yang tentunya juga berpengalaman di dunia anak usia dini kayak gitu, dan itu banyak ngasih aku pembelajaran gitu ya tentunya. Terus juga kalau di perkuliahannya sendiri gitu tuh aku tuh seneng ketika emang bersentuhan langsung dengan anak usia dininya gitu tuh. Terus juga banyak banget pembelajaran seru yang ada di perkuliahan PG PAUD. Itu yang paling berkesan karena waktu itu ini mata kuliah ini adanya di waktu aku maba gitu, jadi masih maba nih, masih aktif-aktifnya, masih senang-senangnya pertama kuliah gitu ya. Terus dapat vibes mata kuliah yang menyenangkan itu adalah mata kuliah seni musik. Itu aku belajarnya bukan cuma tepuk tangan, bukan cuma nyanyi balonku ataupun pelangi-pelangi gitu, bukan, tapi belajar tentang musik tradisional, terus juga musik modern kayak gitu. Dan kebetulan waktu itu belajar angklung. Di situ tuh nyanyiin lagu-lagu anak usia dini tapi menggunakan angklung kayak begitu gitu. Jadi belajar tekniknya, gimana caranya mainin angklung, gimana caranya menyelaraskan irama. Terus kita juga belajar piano di situ gitu loh. Terus ada juga seni tari gitu, dan itu tuh bersentuhan langsung sama anak. Kalau yang seni musik tadi enggak, kitanya sendiri yang belajar kayak gitu. Tapi itu benar-benar menyenangkan gitu loh, karena bagi kita aja ya, maksudnya kayak anak kuliahan, mahasiswa, itu tuh seru banget gitu mainin angklung. Apalagi anak usia dini yang nantinya kita ajarin gitu untuk hal-hal tersebut. Nah di mata kuliah seni musik ini emang gak bersentuhan langsung sama anak, kita sebagai mahasiswanya yang ngerjain gitu ya. Maksudnya kayak itu tuh ada penampilan seni musik dari kitanya sendiri, dibagi per kelas waktu itu. Terus setiap kelas itu punya lagunya masing-masing dan mainin alat musik kayak begitu. Musiknya itu angklung. Kita aja sebagai mahasiswa seneng nih ya gitu tuh mainin angklung, apalagi anak usia dini kayak begitu. Karena ketika kita terjun langsung ke anak usia dini itu kita pasti nembuhin minat dan juga bakatnya anak. Siapa tahu ada bakat anak nih di dunia musik gitu, dan kita sebagai fasilitator atau sebagai guru bisa mendukung bakat anak tersebut gitu ketika kita bisa gitu loh maksudnya. Nah di PG PAUD tuh diajarkan hal-hal tersebut gitu, dan menurutku itu sangat berkesan. Karena kalau misalnya kita nyari di mata kuliah selain seni, di mana lagi gitu yang ada hal-hal kayak gitu loh. Ya kayaknya cuma di PG PAUD, entah ya gitu tuh di jurusan lain atau ada atau enggak gitu. Cuma setauku gitu tuh hal-hal tersebut tuh adanya di jurusan PG PAUD ini gitu. Karena ketika coba nanya ngobrol-ngobrol sama jurusan lain juga ya nggak ada nih yang namanya seni musik, karena mungkin mereka tidak bersentuhan juga dunianya nih sama dunia musik atau dunia seni gitu, pembelajarannya atau mata kuliahnya. Terus ada juga yang namanya seni tari. Nah kalau itu tuh langsung bersentuhan langsung sama anak usia dininya. Jadi kita ngajarin anak usia dini tuh nari gitu loh, walaupun lama ya prosesnya gitu, tapi seneng banget bisa ketemu anak usia dini setiap kayak sore gitu. Kadang ya ada beberapa sekolah yang emang sampai sore, dan di waktu sore tuh kita ngajarin anak untuk belajar tari tersebut gitu prosesnya. Nah terus di akhirnya kita tuh ada penampilan anak usia dini tersebut di panggung waktu itu di kampus. Kita ngelihat anak-anak itu nampilin tari yang udah kita ajarin, dan itu tuh ada kesan tersendiri gitu loh. Maksudnya seneng gitu ya ngelihat anak usia dini tampil, dan itu tuh hasil kita gitu, hasil koreografi kita sendiri kayak begitu. Dan mereka antusias gitu di depan kayak begitu. Terus ada juga yang namanya mata kuliah make up
itu seru banget sih menurut aku sebagai orang yang awalnya tuh bodo amat sama diri sendiri ya gitu tuh, maksudnya kayak harus pertamanya ngerasa kayak beban kayak aduh harus beli make up dan lain-lain, sedangkan nggak ngerti gitu sama hal itu, tapi belajar apalagi perempuan ya, kebanyakan perempuan nih kan gitu tuh, dan itu belajar tapi bukan cuma untuk mempercantik diri aja nih make upnya, tapi belajar make up di situ tuh ya emang yang bisa kita terapkan ke anak usia dini, kayak belajar karakter. Biasanya kan banyak banget tuh kegiatan-kegiatan anak usia dini yang mengharuskan guru-gurunya atau sekolahnya itu dandanin mereka kayak gitu, kayak mungkin nanti ada drama musikal atau kayak perayaan apa ya, maksudnya kayak hari-hari nasional gitu tuh, kayak pakai kebaya, mereka biasanya kan didandanin kayak begitu. Kayak hari pahlawan biasanya pakai baju adat masing-masing kayak gitu, dan itu sebagai tenaga pendidik ya gitu tuh, kita perlu memaksimalkan hal-hal tersebut gitu, dan alhamdulillah di jurusan PG PAUD ini diajarin gitu, makanya kayak seru banget sih hal-hal kayak gitu yang sifatnya praktek langsung sih ya, aku lebih senangnya gitu tuh, dan dari situ punya pengalaman kayak oh kayak gini ya ternyata make up karakter tuh, oh ternyata kayak begini ya make upin anak usia dini kayak gitu, walaupun ke muka kita sendiri gitu ya, dan sebenarnya sulit tapi oh gini tekniknya, oh pertama kayak begini gitu tuh, dan itu menurutku ilmu yang bukan cuma bisa kita terapin ke anak usia dini aja, tapi ke diri sendiri gitu loh. Dan banyak banget teman-teman aku yang dari mata kuliah tersebut itu bisa make up gitu, tahu kan dari awalnya, terus memperdalam teknik-teknik make upnya sampai dia jadi make up artis kayak gitu, dan banyak banget kayak yang udah punya penghasilan karena hal-hal tersebut kayak begitu. Itu sih pengalaman paling berkesannya sih menurut aku, mata kuliah yang serunya ya gitu tuh, dan interaksi sosial yang ada di jurusan PG PAUD, karena ya kita banyak bersentuhan langsung kayak sama anak kayak gitu, terus juga sama tenaga-tenaga pendidik kayak gitu. Kita biasanya kan banyak observasi tuh setiap semester, pasti ada observasi tiap mata kuliah rata-rata ya gitu deh buat presentasi gitu, dan dari situ tuh ilmu kita nambah gitu loh, kayak ternyata kita tuh bukan cuma teori. Kadang teori kalau misalnya kita terlalu memperdalam teori gitu tuh, maksudnya kita nggak ngelihat hal relate di lapangannya, padahal di lapangannya seperti ini gitu loh. Maksudnya ketika kita disuruh untuk terjun langsung ya ke lapangan, menurutku kita bisa menggunakan teori kita dengan bijak sih gitu tuh. Oh ternyata ini tuh nggak relate sama ini, jadi kita pakai teori yang lain kayak gitu, atau ilmu-ilmu yang kita punya lain, dan dari pengalaman kita di lapangan kita juga punya ilmu yang bisa kita serap kembali gitu loh, maksudnya yang pada akhirnya bisa kita compare dengan teori yang kita punya sebelumnya gitu. Kadang kan memahami teori ya udah cuma pikiran kita aja gitu kalau nggak lihat praktek langsung, tapi kalau misalnya lihat praktek langsung kita bisa tahu oh ternyata ini tuh maksudnya kayak begini loh, kayak begitu. Dan itu menurut aku sebuah bekal sih, apalagi orang-orang yang emang ketika udah terjun di dunia PG PAUD tuh punya niatan emang jadi seorang tenaga pendidik gitu ya. Menurutku itu adalah ilmu-ilmu yang banyak manfaatnya lah, karena emang ketika kita terjun, kayak aku nih sekarang udah terjun di dunia anak usia dini sebagai guru PAUD, itu tuh sangat-sangat bermanfaat banget gitu tuh. Bahkan kayak kadang aduh kenapa ya dulu kuliahnya malah tidur gitu tuh maksudnya di bagian ini, padahal ini tuh maksudnya penting banget gitu loh, dan buat teman-teman yang lagi kuliah gitu ya, kayak jangan keseringan buat begadang ataupun tidur pas mata kuliah gitu tuh, karena ketika teman-teman terjun di dunia tersebut gitu tuh, maksudnya kayak ilmu sekecil apapun tuh sangat bermanfaat gitu nantinya buat kalian, karena apalagi ngadepin anak kan, anak tantrum lah dan lainnya, itu kan perlu ilmu ya, dan kalau kita nggak punya ilmunya gitu tuh, itu akan capek ke diri sendiri nantinya gitu. Menurut aku itu sih, dan banyak sih sebenarnya pengalaman berkesan ya kalau ditanya gitu, tapi awalnya punya pengalaman tersebut ya lewat organisasi dan mata kuliah yang menyenangkan tersebut. Ya, mungkin udah banyak nih Kak dari tantangan, terus juga pengalaman Kakak nih yang pastinya seru banget gitu ya kalau kita dengar gitu. Nah, mungkin ada nih Kak sedikit pesan gitu untuk mahasiswa yang baru masuk atau mungkin bahkan bingung gitu mau masuk jurusan apa gitu. Mungkin dari Kakak bisa kasih sedikit motivasi untuk teman-teman pendengar. Iya, kalau dari aku karena dirasa
kayaknya jurusan PG PAUD ini masih dianggap kecil ya gitu tuh sama masyarakat luas, disepelekan gitu tuh. Kalau aku mau bilang kayak sebenarnya jurusan PG PAUD ini adalah jurusan yang membentuk anak-anak di masa yang akan datang gitu, dan itu tuh sangat penting banget menurut aku untuk meregenerasi apa ya, maksudnya kayak calon-calon anak bangsa menurut aku kayak begitu tuh. Dan ini penting banget sih gitu tuh buat mungkin orang-orang yang berpikir kayak ngapain sih kuliah, ibaratnya kayak gitu, ngapain sih kuliah, cuma buang-buang waktu aja gitu tuh. Kalau pengen ilmu yang langsung bermanfaat untuk diri sendiri gitu ya, even kita nggak tahu nanti kedepannya kita kerja kah atau cuma sekadar jadi ibu rumah tangga nih, kalau bagi yang perempuan gitu ya saranku masuk ke jurusan PG PAUD atau dalami ilmu-ilmu tentang anak usia dini. Sama terus untuk orang-orang di luar sana, baik perempuan ataupun laki-laki, karena biasanya laki-laki tuh ngerasa malu mungkin ya gitu tuh, ataupun ngerasa kayaknya ngapain sih gue kuliah di jurusan PG PAUD ya, padahal dia suka anak kecil ataupun dia seneng nih gitu, dia bergelut di dunia anak usia dini gitu tuh. Jangan malu, jangan minder, karena siapapun gitu, jurusan ini tuh nggak ngelihat gender ya gitu tuh, siapapun baik perempuan ataupun laki-laki bisa terlibat di dalamnya gitu, karena anak-anak gak cuma membutuhkan sosok tenaga pendidik yang sempurna gitu tuh, tapi anak-anak butuh sosok tenaga pendidik yang membangun, yang lembut dan yang tulus gitu, tentunya ikhlas gitu. Nah biasanya laki-laki tuh lebih kritis, terus juga laki-laki biasanya lebih mengayomi gitu tuh ya. Nah anak-anak tuh butuh, atau sebenarnya kayak pendidikan anak usia dini tuh sangat butuh orang-orang yang bisa berpikir kritis tentang gimana sih caranya anak bisa berkembang dengan baik gitu. Dan menurutku pemikiran-pemikiran laki-laki gitu tuh ya, ketika terjun di anak usia dini itu sangat dibutuhkan gitu, karena anak ya bukan cuma butuh sosok ibu doang gitu loh, tapi butuh sosok ayah. Dan kalaupun ada laki-laki yang emang berminat, menurutku yang nggak pernah ada salahnya gitu loh, karena ya komposisi paling baik untuk anak adalah pemikiran ayah dan pemikiran ibunya, pola asuh ayah dan pola asuh ibunya kayak begitu. Terus untuk semuanya ya gitu tuh, maksudnya untuk orang-orang yang mungkin bingung mau kuliah di mana gitu, ataupun mahasiswa baru yang baru terjun di dunia PG PAUD, jangan takut nyesal, jangan minder gitu buat masuk di jurusan ini gitu, karena di sini kalian akan diajarkan mendidik atau membentuk fondasi anak tuh dengan hati gitu, nggak cuma sekedar teori aja gitu, tapi gimana caranya menumbuhkan kehidupan manusia atau menciptakan kehidupan manusia di masa yang akan datang, seperti itu. Iya, terima kasih ya Kak. Mungkin sebelum kita tutup obrolan kali ini, mungkin ada sedikit kutipan inspiratif nih Kak untuk teman-teman pendengar gitu dari Kakak. Dari aku sendiri. Iya. PAUD bukan hanya mengajarkan anak tentang joget, tentang tepuk tangan, ataupun memberikan anak ilmu-ilmu yang kita punya, tetapi bagaimana caranya menumbuhkan anak untuk bisa mencintai belajar seumur hidup, karena lewat canda tawa yang mereka berikan ada masa depan anak bangsa yang kita bentuk lewat cinta. Oke, terima kasih Kak atas motivasinya untuk para pendengar. Jadi Sobat Ajuba, bisa disimpulkan ya bahwasannya di jurusan PG PAUD itu nggak cuma main-main nih teman-teman. Mungkin dari teman-teman masih bisa berpikir bahwa di jurusan PG PAUD itu hanya sekedar jurusan yang gampang atau sekedar main-main dengan anak kecil gitu. Padahal hal utama di PG PAUD itu adalah membentuk fondasi generasi bangsa gitu. Karena memang banyak pembelajaran yang dipelajari di PG PAUD, dari pembentukan karakteristik dan juga masih banyak lagi teman-teman. Ya, sebelumnya terima kasih banyak untuk Kak Asya yang sudah menemani ngobrol bareng-bareng nih bersama saya dan juga teman-teman pendengar kayak gitu. Semoga dari obrolan kita hari ini itu bisa bermanfaat dan juga membuka wawasan untuk para pendengar juga ya Kak ya tentunya. Saya Nurul Hikmah pamit undur diri. Jangan lupa ikuti terus sosial media PG PAUD untuk mendapatkan informasi terbarunya.
Sampai jumpa, terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.